Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Tuh, bisa digunakan buat touchscreen. Nanti ada tas poster sama HPC semua kita siram untuk tes waterproofnya. Nah ini ya, ada air, aku langsung siram aja. Hai Sobat Jar Venture. Oke, di kali ini aku akan review produk lagi guys ya. Ada tas yang bisa digunakan buat touchscreen ya. Sebelum kita lanjut untuk review tasnya, jangan lupa ya, jadi di Jar Venture tuh nggak menjual tas-tas gunung aja teman-teman. Jadi juga ada tas-tas terbaru dan juga outfit buat mendaki dan juga olahraga. Yang belum nonton video kita ya sebelumnya, tas-tas gunung bisa lihat dulu di atas ya, ada deskripsinya. Nah, langsung aja nih ya, ada tas Foster dan juga ada tas HPC Small. Ini adalah tas yang bisa digunakan buat touchscreens ya. Apalagi juga seri Foster ini juga tas terbaru. Ini baru bentar launching di Jar Venture yang besar banget ya. Nah, ini aku mau review satu dulu ya. Tapi sebelum kita mulai nih ya, jangan lupa teman-teman bisa subscribe dulu di Jar Venture, like, komen, dan juga bisa tulis di kolom komentar ya. Ini di depanku sudah ada dua tas ya. Ada tas seri Foster, tas terbaru dari Jar Venture ya. Dan juga ada HPC Small atau handphone case small ya, yang belum tahu HPC. Nah, kedua tas ini guys, ini adalah tas yang bisa digunakan buat touchscreen. Jadi kalau di kondisi hujan atau kena air pun juga udah waterproof ya. Kita spill satu dulu ya. Ini ada HPC Small dari Jar Venture. Aku mau spill HPC Small dulu. Habis itu nanti kita ke seri Foster. Oke, nah ini ada tas HPC Small guys. Ini adalah tas yang best seller juga ya. Ini bisa digunakan yang pasti buat touchscreen dan juga model itu simple ya, kayak tas pouch gitu ya. Bisa digunakan di sini handphone sama uang. Nah, untuk bahannya guys, ini kita ke material bahannya dulu ya. Ini menggunakan webbing dari, ini yang webbing itu tali ini, menggunakan webbing dari nilon. Jadi juga kuat, nggak mudah putus ya. Oh. Dan juga di bagian antara tali dan juga tasnya pun juga udah di bartek. Yang belum tahu di bartek itu apakah dijahit 2 kali ya. Jadi antara tali dan juga tasnya pun juga aman, nggak akan putus. Nah, untuk bahannya guys, ini menggunakan material bahan Bimo ya, waterproof, dan juga bagian belakang menggunakan bahan mica touchscreen ya. Dan zippernya pun juga udah ini ya, udah waterproof juga menggunakan zipper dari YKK. Nah, kita spill urut dulu, dan di bagian samping dilis dengan bahan Cordura. Tas ini ingat ya, tas ini waterproof, tapi juga teman-teman harus diingat karena kita masih sistem jahit, jadi juga kalau digunakan buat intensitas hujan deras atau digunakan buat renang ya, atau direndam di air terlalu lama, itu akan ngeresep juga guys ya. Jadi cocok banget digunakan buat hujan-hujan sedang atau ringan aja ya. Nah, kita buka dulu di bagian depan sini. Ini menggunakan bagian dalamnya menggunakan bahan nilon Torin ya. Dan luas ya, ini bisa digunakan buat taruh uang kertas ya, bisa banget. Dan juga bisa digunakan kartu ATM atau mungkin kunci motor ya. Karena modelnya slim ya atau flat ya, jadi juga barang-barang yang mungkin bisa digunakan barang-barang yang lebih flat atau slim nih. Kayak uang, kertas, lalu kartu ATM, kartu debit, dan lain-lain. Nih, dilapisi bahan nilon Torin. Dan bagian belakang sini menggunakan bahan mica touchscreen. Dalamnya pun juga sama, dilapisi bahan nilon Torin, dan juga dalamnya dilapisi dengan busa ya. Jadi dalamnya sini ada busanya guys. Jadi tasnya pun juga nggak letoy. Nah, kelebihan dari Jar Venture itu ya. Jadi nggak ada tas-tas letoy di Jar Venture. Tasnya semua kokoh-kokoh ya. Ini yang pasti bisa digunakan buat taruh handphone 7 inch ya. Sama soft case-nya pun juga bisa masuk. Nah, aku mau tes kalian. Ini aku yang bawa handphone juga. Tapi ini handphonenya nggak sampai 7 inch ya, mungkin 6 inch ya. Tapi intinya bisa banget digunakan buat taruh handphone 7 inch sama soft case-nya. Nah, ini aku masukin dulu. Karena nggak bawa uang guys ya. Karena nggak bawa uang sama nggak bawa kartu ATM, jadi aku masukin aja handphonenya ya. Karena tema kita di hari ini adalah
tentang touchscreen ya. Nah ini ya, jadi juga bisa muat. Ini coba aku matiin dulu nih. Nah kita udah punya, kita scroll ya, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, tuh bisa digunakan buat touchscreen. Itu kegunaannya juga simpel ya, jadi buat teman-teman yang suka berpergian, simpel-simpel buat kegiatan outdoor, tas ini simpel banget, cuman dikalungin di leher aja, tinggal di adjustable atau diatur untuk kita makainya. Udah deh kayak gini guys, simpel. Kalau kurang naik tinggal di adjustable atau disesuaikan sama kenyamanan kita pakai. Udah deh, di sini tadi buat taruh uang, bagian belakang buat taruh handphone. Itu sedikit sepilan dari tas HPC Small dari YR Vendor ya. Nanti buat teman-teman yang suka dengan tas ini bisa diramaikan di kolom komentar ya. Dan nanti aku akan bakal sematkan juga untuk link bio pembeliannya, biar teman-teman juga mudah untuk dapetin tas ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke tas poster satunya. Oke, nah ini di depanku yang aku pegang ini udah ada tas terbaru dari YR Vendor ya. Ada namanya seri Foster. Ini juga sama, tas yang bisa digunakan buat touchscreen ya. Kalau tas ini bisa digunakan buat 3 mode teman-teman ya. Apa aja? Nah ini aku keluarin dulu untuk talinya ya. Nah aku ingetin sekali lagi nih buat teman-teman ya, yang belum subscribe YR Vendor, bisa subscribe dulu ya. Jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya, dan juga bisa di like, komen juga, bisa di share ke teman-teman juga yang pengen cari outfit atau mungkin tas-tas terbaru dari YR Vendor ya, bisa dikasih rekomendasi. Nah ini ada seri Foster dari YR Vendor yang aku bilang tadi ya, bisa digunakan 3 mode. Apa aja sih kak? Nah, atau apa aja sih bang? Nah ini bisa digunakan buat selempang guys ya, selempang, cloth, dan juga handbag. Nah ini aku spill satu dulu ya. Pertama ini ya, bisa digunakan buat clutch atau bisa digunakan buat ini ya, ditenteng ya. Kalau nggak tahu ditenteng ya dijinjing kayak gini lah ya. Dan yang kedua bisa digunakan buat di handbag ya. Sekarang tuh banyak banget yang model handbag. Nah di YR Vendor pun juga ada ya tas handbag model tas dompet nih ya. Foster ini juga bisa dibilang seperti kayak model itu ya, tas dompet ya. Nah talinya pun juga bisa diganti, bisa digunakan juga buat selempang. Talinya yang cloth nggak usah taruh di rumah, tinggal dimasukin ke dalam aja. Tuh, jadi bisa digunakan 3 mode ya, clutch, lalu selempang atau waist bag, atau juga bisa digunakan buat di handbag. Itu deh. Nah kayak gini. Nah untuk bahannya juga hampir mirip kayak HPC Small tadi yang aku pakai ini. Yang pasti ini menggunakan apa namanya, bahan ini ya, bahan Bimo. Ketebalannya juga lebih tebal nih daripada yang tadi. Ketebalannya 1000 ya, ini Bimonya. Jadi bahan Bimo waterproof. Tas ini juga udah waterproof ya. Tas ini juga udah waterproof. Bahan Bimo, lalu ada bahan kulit sintetis, dan juga bagian belakang ini ada mica touchscreen-nya. Nah, kokoh ya tasnya ya dari tampilan. Nah ini talinya coba aku ini dulu ya. Aku taruh di bawah dulu deh. Nah, ini ya, kita ke bagian depan dulu. Bagian depan sini ini juga udah menggunakan zipper. Jadi bahannya ulang lagi ya, biar teman-teman juga lebih tahu. Bahan Bimo, kulit sintetis, dan juga mica touchscreen ya. Dengan zipper YKK yang udah waterproof, dilapisi bahan full nilon taurine. Jadi bahannya pun juga udah full 2 lapis ya ini ya. Dan di bagian kedua nih, dari bawah sini bukanya, lalu ke bagian bawahnya lagi. Nah tuh lebih luas ya, seperti ini guys. Kelihatan ya? Kelihatan? Nah ini juga sama, bahannya nilon taurine. Ada 2 space kantong jaring, ada skat, lalu ada kompartemen tambahan lagi dengan zipper YKK. Tempat kartunya ada 6 slot ya, 6 skat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 skat. Dan juga bagian belakang juga masih ada skat atau slot lagi. Di bagian ketiga ini, kalau buat handphone ya, ini bisa banget digunakan buat handphone sama 7 in juga bisa. Lebih dikit juga bisa ya, sama softcase-nya pun juga bisa masuk. Nah, yang paling unik ya, karena tadi kita bahasnya soal
touchscreen. Jadi bagian belakang sini juga bisa digunakan buat touchscreen handphone 7 inch ya. Sama, tas ini juga bisa digunakan buat kondisi hujan, kondisi gerimis pun juga nggak masalah. Nah ini guys ya, jadi ada 4 kompartemen. Bahannya dalam nilon torin dan juga bagian depan belakang dalamnya sini tengah-tengah dilapisi dengan busa. Jadi tasnya pun juga kokoh. Itu ya teman-teman, nanti coba aku cek untuk tas semuanya ini ya. Buat apa namanya? Waterproofnya, ketahanan waterproof untuk disiram sama air. Nah ini aku tutup dulu, coba kita tutup dulu ya tas ini tadi. Nah ini kita coba, aduh ini handphonenya terlalu kecil ya, tapi bisa kok. Nah bisa kan? Jadi tas 2 tadi, HPC Small sama Foster pun juga sama, bisa digunakan buat touchscreen. Jadi buat teman-teman, kesimpulannya yang mungkin kegiatannya atau kerjaannya di outdoor, biasanya kena hujan, kena panas ya, atau mungkin pengen nongkrong tasnya kekinian, bisa ke seri 2 seri tadi, Foster atau HPC Small dari Zarventure. Oke, itu ya sedikit sepilan tas yang bisa digunakan buat touchscreen. Nanti buat teman-teman yang pengen request lagi atau pengen disebutkan tas-tas di Zarventure ya, pokoknya diramaikan aja di kolom komentar ya. Oke, itu kita sepil untuk ketahanan airnya. Oke teman-teman, ini aku mau siram dulu tasnya ya. Kita siram ya, nanti ada tas Foster sama HPC Small kita siram untuk tes waterproofnya. Nah ini ya, ada air, aku langsung siram aja tasnya. Tuh guys, ini kan mica touchscreen-nya ya, yang mica touchscreen-nya juga aku siram. Tetap masih aman ya. Tuh guys, basah ya. Tapi tenang aja, nanti kita buka bagian dalamnya. Nah, oke. Ini kita turunin dulu. Aman ya, nanti kita tes untuk bagian dalamnya. Dan juga ini aku copot dulu tas HPC Small-nya. Yes. Bentar guys. Kalau apa namanya, resletingnya pun juga udah waterproof ya, udah ketutup. Tapi nanti kita coba. Yang pasti ini tasnya juga simbol-simbol semua ya, dalam artian model tas dompet. Jadi kayak penggantinya dompet gitu. Oke, ini sudah kita basahi dengan air. Nih tas Fosternya masih nyala ya handphonenya. Kebalik. Tetap masih bisa guys. Ya, masih bisa sih, cuman harus di lap dulu pakai tisu sih biar lebih aman. Oke, tas ini langsung kita buka aja guys ya. Nah bagian depan tadi ya, nih deket kamera ya, masih kering dalamnya, aman, belum ada yang basah ya. Tuh di bagian tempat kartu tadi ya, yang banyak space-nya tadi sama ya. Ini juga nggak basah juga ya, nggak basah juga, masih tetap kering. Dan di bagian ketiga juga sama ya. Nah, ada nggak yang basah? Nggak ada ya, jadi juga tetap aman. Nah, dan buat mica touchscreen-nya, handphonenya pun juga tetap masih ini ya, masih aman. Dalamnya masih tetap kokoh ya. Untuk kesimpulannya sih ya, buat teman-teman ya, kesimpulan dari tas ini kalau digunakan terlalu lama kena air, dalam artian kalau digunakan buat hujan terlalu deras, itu juga lama-lama keresep di jahitannya. Tapi juga kalau kayak dikit tadi, kayak kena air disiram dikit mah juga tetap nggak masalah. Itu kita spill lanjut lagi yang HPC Small juga sama. Oke, kita spill yang HPC Small ya guys ya. Ini HPC Small juga sama, dalamnya pun juga tetap masih kering ya. Tuh, masih aman. Dan buat touchscreen-nya pun juga sama. Ini mica touchscreen-nya pun juga dilap pakai tisu aja udah bisa ini ya, udah kering, keresep. Kan cuman bagian depannya aja yang ada benih-benih airnya. Oke, itu kesimpulan dari dua tas tadi. Nah, jadi gimana teman-teman? Mau yang HPC Small atau seri Foster? Nanti ya, harganya atau link penjualannya nanti aku taruh di bawah ya. Model tas dompet, jadi ya buat taruh uang, handphone, kartu ATM,
itulah seperti itulah untuk tas seri Foster dan juga HPC Small ini ya. Oke, ini sedikit sepilan dari aku ya di sesi spesial HP touchscreen ya. Nanti buat teman-teman yang pengen request atau pengen ditanyakan lagi soal seputar jar vendor, bisa tulis aja di kolom komentar. Itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa di video review produk selanjutnya. Bye bye, dadah.